kesayangan kita masih bersama saya Reza Fabian dan juga Ibu Prima Rohani. Nah Bu, tadi kan kita masih membahas mengenai budaya populer di bulan Ramadan dan Bu Primi juga sudah menjelaskan apa saja sih budaya populer itu. Nah sebagai seorang umat muslim nih Bu ya, bagaimana sih Bu cara kita menyikapi budaya populer itu sendiri? Bagaimana? Pertanyaan yang bagus ya Mas Iya, ya. terima kasih. Jadi sebagai kaula muda pasti kan bertanya-tanya, budaya populer di bulan Ramadan boleh kita ikuti enggak? Atau hal-hal yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan untuk menghormati bulan Ramadan, apa boleh kita lakukan? Sementara mungkin Rasulullah sendiri tidak melakukannya. Ayo, Rasul kan jelas itu nggak nonton TV. Iya, nggak ada TV. Kira-kira kalau Rasul hidup di zaman sekarang yang ditonton channel apa Iya, ya? Atau akun YouTube-nya siapa gitu. Apalagi kemudian bajunya, Rasulullah itu bajunya betul-betul ya sederhana dan apa yang dibutuhkan. Kalau Mas Riza kan bajunya kan ada tema-temanya. Baju tema pagi, siang, sore, malam gitu. Bubuk hari Senin, Selasa gitu kan. Kemudian makanannya juga Rasulullah tadi berbuka dengan makan kurma. Kalau kita makan dengan menu apapun yang ada di online shop mungkin ya, untuk pesanan itu pesanan makanan online itu kita mungkin pesan semua. Nah, cara menyikapinya dengan bijak mungkin menurut saya, budaya itu kan ekspresi. Ekspresi itu lahir dari cita rasa manusia, dari budi dan daya manusia. Dan budaya populer ini dilakukan oleh banyak orang dan cenderung kaula muda. Maka kita boleh melakukannya, yang penting kita kembalikan ke maknanya. Ketika itu di bulan Ramadan, maka kalau nonton TV atau nonton YouTube, carilah yang konten-konten Islami atau bernilai ibadah, bernilai dakwah gitu. Karena kita yakin apapun yang kita lakukan jika bernilai ibadah, diniatkan ibadah, prosesnya juga dalam rangka lebih mendekat kepada Allah, itu pasti Allah sudah menyiapkan pahala tersendiri. Kemudian dari baju juga, baju yang kita pakai boleh kok ngetrend gitu, update, mengikuti berbagai model yang ada, tetapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian makanan yang kita makan juga tentunya kita sesuaikan dengan kadar kesehatan kita. Tapi jangan lihat saya ya, ini memang saya sudah gendut dari lahir. Iya. Kalau musik juga memang ada, mungkin bisa dibahas di tema yang lain. Ada hadis yang memang mempertanyakan tentang musik begitu ya. Kalau musik itu kemudian dikonsumsi dan melalaikan ibadah, maka ada pemahaman yang melarang musik ya. Tapi musik juga kan sekarang ini sudah menjadi salah satu bagian media, wasilah, syiar atau dakwah. Kita dengan musik kita menjadi lebih menikmati, misalnya lagu tertentu itu lebih kemudian kita bisa merasakan bagaimana kecintaan Rasul pada kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan itu boleh sebetulnya kemudian bersinergi begitu dengan budaya populer. Lifestyle, gaya hidup boleh kok menunggu berbuka puasa ya, iftar gitu dengan misalnya main musik, ngeband di studio boleh, tapi jangan lupa waktu berbuka. Kemudian jangan kemudian seharian gitu, akhirnya nanti jadinya lemes. Sudah tilawah belum? Sudah yang lebih kepada target-target kita di bulan Ramadan yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Jangan sampai kita kemudian di akhir Ramadan merugi. Kita kehilangan 10 hari pertama, 10 hari kedua. Jadi menurut saya budaya populer itu memang tidak bisa kita hindarkan. Tidak bisa kemudian. Ya mungkin untuk kelompok tertentu, untuk golongan tertentu mungkin bisa menghindarkan itu. Tapi pada kenyataannya budaya populer itu memberikan banyak manfaat, termasuk syiar. Banyak orang yang jadi lebih mengenal Ramadan dengan cara yang lebih populer, yaitu dengan budaya populer. Jadi seperti itu Mas.
Jadi budaya populer itu juga bermanfaat untuk kehidupan kita, Bu. Jadi kita Betul. harus lebih bagaimana bisa memilih budaya populer yang baik untuk kita Iya, dan bisa memilih lagi apa yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. betul. Ya. Misalnya gini Mas, mau saya potong ya. Ya, nggak Jadi apa-apa. misalnya berbuka puasa nih. Buka puasa, bukber kita sudah punya jadwal padat bukber ya. Hari ini sama temen TK dulu, alumni TK, besok alumni SD, sampai dan seterusnya gitu. Jangan kemudian kita lupakan untuk bukber bersama keluarga tercinta, terutama dengan orang tua kita yang masih ada. Kalau kita sudah menjadi orang tua, dengan anak-anak kita. Karena Ramadan itu bulan kasih sayang juga loh. Jadi bulan kasih sayang yang bahkan orang yang tidak ada hubungan darahnya dengan kita itu dianjurkan untuk kita sayangi, kita berikan sebagian rezeki kita, ya kan? Tuh. Maka bulan Ramadan itu jangan kemudian kasih sayang pada yang lain, sementara keluarga sendiri dilupakan. Itu. Jadi kita juga harus lebih paham gitu Bu ya, apa saja budaya populer yang harus kita lakukan dan tidak hanya melakukan budaya populer tapi juga kita harus memperhatikan keluarga juga gitu Bu ya. Kalau kita harus berbuka puasa di luar juga harus kembali ke keluarga gitu Bu ya. Betul. Nah demikian pemirsa pembahasan kita mengenai budaya populer di bulan Ramadan. Semoga yang apa Ibu Primi sampaikan kepada pemirsa dan juga kita semua di studio bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi ilmu kita dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Demikian dari kami, saya Reza Fabian dan juga Ibu Primi Rohini pamit undur diri. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami dan jangan lupa untuk terus saksikan program Ramadan Tuman Tempat Iman hanya di Simpang 5 TV. Kami mohon undur diri. Reza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.